Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Sapitri dari Prodi K3 2020 Universitas Binawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan B3. Bahan-bahan B3 dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan pencemaran terhadap lingkungan. Pemakaian dan penggunaan dalam instalasi nuklir juga dapat menimbulkan radiasi atau kontaminasi yang sangat luas jika terjadi kecelakaan. Pengaruh B3 tersebut antara lain dapat menimbulkan kebakaran, ledakan, keracunan, dan iritasi pada permukaan atau bagian tubuh manusia. Bahaya B3: kebakaran, ledakan, keracunan. Bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1. Zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2000. B3 radioaktif. 2 hasil produksi tambang serta minyak dan gas bumi. 3 makanan dan minuman. 4 narkotika, psikotropika dan atau prekursornya serta zat adiktif lainnya. B3 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Mudah meledak. 2. Pengoksidasi. 3. Sangat mudah sekali menyala. 4. Sangat mudah menyala. 5. Mudah menyala. 6. Amat sangat beracun. 7. Sangat beracun. 8. Beracun. 9. Berbahaya. 10. Korosif. 11. Bersifat iritasi. 12. Berbahaya bagi lingkungan. 13. Karsinogenik. Teratogenik. Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil atau pengimpor. Kewajiban registrasi B3 bagaimana dimaksud dalam Ayat 1 berlaku satu kali untuk B3 yang dihasilkan dan diimpor untuk pertama kali. Registrasi B3 bagaimana dimaksud? Yang satu, termasuk dalam ketentuan diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua, tidak termasuk dalam ketentuan pasal 3 diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab. Instansi berwenang yang memberikan nomor registrasi B3 bagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A menyampaikan tembusan kepada instansi yang bertanggung jawab. Instansi yang bertanggung jawab yang memberikan nomor registrasi B3 sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan tembusannya kepada instansi yang berwenang. Tata cara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Sistem Registrasi Nasional B3 ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Jenis senyawa, 2. Wujud, 3. Sumber, 4. Bahayanya. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Kategori limbah B3. B3 bagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas limbah B3. Kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tiba-tiba dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang mengandung B3 memiliki efek tunda
dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas subkronis atau kronis. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas 1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan, pencucian alat, pencegahan korosi, pengemasan, dan pelarutan kerak. Yang kedua, limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa. Tumpah dan bekas kemasan B3 adalah limbah bahan beracun dan berbahaya yang kadaluarsa. Tumpah atau sebagai bekas kemasan digolongkan dalam kategori tersendiri. Contoh limbah B3 jenis ini antara lain adalah metanol, metapropylen. 3. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah sebagai macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri dapat dikategorikan sebagai jenis limbah B3 dari sumber spesifik. Contoh dari limbah jenis ini diantaranya adalah peralut terorganis seperti klorambazina dan melatin. Karakteristik limbah B3 Peraturan Pemerintah 101 tahun 2014 bagaimana dimaksud? 1. Mudah meledak, 2. Mudah menyala, 3. Reaktif, 4. Infeksius, 5. Korosif, 6. Beracun. Bahan berbahaya B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Simbol B3 adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3. Label adalah uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Kemasan adalah wadah atau tempat yang bagaimana dalamnya terdapat B3 dan dilengkapi penutup. Tempat penyimpanan kemasan B3 adalah bangunan atau dalam bentuk lain digunakan untuk menyimpan kemasan B3. Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3. Pemberian simbol dan label sangat penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasikan B3. Yang nantinya akan sangat berguna sebagai informasi penting dan pengelolaan. Identifikasi yang digunakan untuk penandaan B3 terdiri dari dua jenis, yaitu simbol dan label. Simbol merupakan gambar yang menunjukkan klasifikasi B3 yang terdiri dari 10 jenis simbol yang digunakan. Mudah meledak, pengoksidasi, beracun, berbahaya, iritasi, korosif, berbahaya bagi lingkungan, bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, bersifat bahaya lain berupa gas bertekanan. Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Penggunaan label B3 tersebut dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, titas B3 serta kuantitas B3. Label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak, dan tidak mudah terlepas dari kemasannya. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 atau PLB3. Pasal 217 mewajibkan setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk memiliki sistem tanggap darurat atau STD. Pengertian sistem tanggap darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kecelakaan. Pengelolaan limbah B3. Potensi bahaya B3 untuk membuat mekanisme atau sistem tanggap darurat B3, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu siklus pengelolaan B3.
siklus pengelolaan B3 menurut PP 74 tahun 2001 memasukkan atau impor penghasilan mengangkut mengedarkan dalam sistem tanggap darurat tidak membedakan antara B3 dan limbah B3. Sistem tanggap darurat yang dibangun oleh sama dikarenakan secara teknis dampak B3 dan limbah B3 adalah sama. Rencana tanggap darurat merujuk pada OSHS yang perlu disusun meliputi 1. Pembentukan unit tanggap darurat, pembagian tugas personil, dan mekanisme tahapan penanggulangan darurat. Yang kedua, melakukan identifikasi tempat atau jalur rawan keadaan darurat. 3. Melakukan identifikasi pos polisi, regu pemadam kebakaran, dan pos kesehatan atau RS terdekat. 4. Prosedur pengumuman atau tanda terjadi keadaan darurat, menentukan jarak aman, lokasi evakuasi, dan jalur evakuasi. 5. Prosedur pengamanan lokasi. 6. Prosedur handling B3 sesuai dengan karakteristik prosedur pembersihan lokasi atau area terpapar dari kontaminasi, lepasan, dan emisi B3. 7. Prosedur pertolongan pertama. 8. Kompetensi personil. 9. Sarana dan prasarana STD. 10. Trainer. APD yang digunakan sesuai dengan jenis kecelakaan. Alat pelindung diri digunakan untuk memberikan perlindungan identifikasi bagi petugas tim tanggap darurat serta memberikan penahan bagi tubuh dari kontak dengan B3 atau LB3 secara kimia, biologi, thermal maupun fisik. Alat pelindung diri dapat terdiri dari alat pelindung terhadap seluruh tubuh serta alat pelindung pernafasan. Faktor yang menentukan B3 adalah resiko yang dihadapi, kemungkinan paparan material apakah kering atau partikulat, potensi penyebaran, sifat zat yang dihadapi, asam atau basah, reaktivitas bahan. Keracunan zat kimia pada tubuh manusia dapat menyebabkan kelangsungan hidup. Bahan kimia beracun tersebut akan merusak jaringan tubuh terpenting sehingga mengganggu atau bahkan menghentikan fungsinya. Beberapa jaringan tubuh yang rentan terhadap keracunan diantaranya kulit, susunan saraf, sumsum tulang, ginjal, hati, dan alat-alat pencernaan. Di antara efek B3 dan limbahnya berbahaya terhadap kesehatan manusia adalah karena sifat toksik bahan yang dikandung dalam limbah tersebut. Berbagai jenis penyakit yang dapat terjadi karena limbah berbahayanya adalah penyakit pneumonia, silikosis, siderosis, dan berbagai jenis keracunan lainnya. Faktor yang mempengaruhi B3 yaitu 1. Cara bahan berbahaya dan beracun masuk ke dalam tubuh. 2. Konsentrasi dan lama paparan. 3. Efek kombinasi bahan kimia. 4. Kerentanan calon korban paparan bahan yang berbahaya dan keracunan B3. 5. Zat toksik yang dihasilkan oleh limbah B3 masuk ke tubuh manusia melalui jalan masuk paparan. 1. Oral, yaitu melalui mulut dan kemudian saluran pencernaan, sulit mencapai peredaran darah. 2. Inhalasi, yaitu melalui saluran pernafasan, bersifat cepat memasuki peredaran darah. 3. Dermal, yaitu melalui kulit sehingga mudah masuk ke dalam peredaran darah. 4. Peritoneal, yaitu melalui suntikan, langsung memasuki peredaran darah. Contoh keracunan: cadmium yang diabsorpsi tubuh akan mengumpul di dalam ginjal, hati, dan sebagian dibuang keluar melalui saluran pencernaan. Keracunan CD dapat
mempengaruhi otot polos pembuluh darah. Akibatnya, tekanan darah menjadi tinggi yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung dan ginjal. Yang kedua, timbal timah hitam. Timbal dan senyawanya mempengaruhi sifat sistem pusat syaraf dengan ciri-ciri keracunan yaitu pusing, anemia, lemah, dan yang paling berbahaya adalah pengaruh terhadap sel darah merah. Timbal dapat mengubah ukuran dan bentuk sel darah merah. Yang ketiga ada merkuri atau Hg. Gejala keracunan merkuri ditandai dengan sakit kepala, suka menelan, penglihatan menjadi kabur, dan pendengaran menurun. Selain itu, orang yang keracunan merkuri merasa tebal di bagian kaki dan tangannya. Mulut tersumbat oleh logam, gusi membengkak, dan diare. Kematian dapat terjadi pada kondisi tubuh yang makin melemah. Wanita yang hamil akan melahirkan bayi yang cacat. Pertolongan pada korban keracunan. 1. Keracunan melalui mulut. Perlakuan yang dapat diberikan kepada korban adalah dengan memberikan air atau susu sebanyak 4 Apabila korban pingsan, jangan diberikan sesuatu melalui mulut. Yang kedua, keracunan melalui pernafasan. Jika racun yang masuk dalam tubuh terhirup oleh saluran pernafasan, gunakan masker khusus atau kalau terpaksa sama sekali tidak ada, tahanlah nafas saat memberikan pertolongan di tempat beracun. Yang ketiga, keracunan melalui kulit. Jika racun masuk ke dalam tubuh melalui kulit, jika memungkinkan, tentukan lebih dulu jenis bahan kimia beracun yang masuk dan usahakan agar tidak tersentuh. Siramlah bagian tubuh korban yang terkena bahan racun dengan air bersih paling sedikit sekitar 15 menit. Yang keempat, keracunan melalui mata. Jika racun yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir di mata, segeralah melakukan pencucian pada kedua mata korban dengan air bersih dalam jumlah banyak. Dapat menggunakan air hangat kuku. Buka kelopak mata atas dan bawah, tarik bulu matanya supaya kelopak mata tidak menyentuh bola mata. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah atau mengurangi sifat berbahaya atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan. Pengukuran limbah B3 wajib dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan cara substitusi bahan, pemilihan bahan baku dan atau bahan penolong yang semua mengandung B3 diganti dengan bahan yang tidak mengandung B3. Yang kedua, modifikasi proses pemilihan dan penerapan produksi yang lebih efisien. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan.